Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati Alisa Putri, kelas 3B Keperawatan, kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, saya dari tingkat 3B Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Siti Arnati Arifin, kelas 3B Keperawatan, saya dari kelompok 9. Yang akan membahas tentang tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su, pelabuhan, nami, gelombang. Secara harfiah berarti gelombang besar di pelabuhan, yang artinya adalah perpindahan badan air atau gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan impulsif. Gangguan impulsif tersebut dapat terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba atau dalam arah horizontal. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tenaga yang dikandung dalam gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500 sampai 100 km per jam, setara dengan kecepatan pesawat terbang. Ketinggian gelombang di laut dalam hanya sekitar 1 meter. Dengan demikian, laju gelombang tidak terasa oleh kapal yang sedang berada di tengah laut. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam. Namun ketinggiannya sudah meningkat hingga mencapai puluhan meter. Hantaman gelombang tsunami bisa masuk hingga puluhan kilometer dari bibir pantai. Kerusakan dan korban jiwa yang terjadi karena tsunami bisa diakibatkan karena hantaman air maupun material yang terbawa oleh aliran gelombang tsunami. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah kerusakan apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan gangguan pencemaran air asin, lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Tanda-tanda akan terjadinya bencana tsunami di pinggir pantai. Yang pertama, air laut yang surut secara tiba-tiba, bau asin yang sangat menyengat, serta dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras. Adapun cara yang dilakukan untuk penanggulangan bencana tsunami adalah yang pertama, melakukan evakuasi secara intensif, kemudian melakukan pengelolaan pengungsi, kemudian melakukan terus pencarian orang yang hilang dan pengumpulan jenazah, kemudian membuka dan hidupkan jalur logistik dan lakukan resuplai serta pendistribusian logistik yang diperlukan, kemudian membuka dan memilihkan jaringan komunikasi antar daerah atau kota, kemudian melakukan pembersihan kota yang hancur dan penuh puing dan lumpur, kemudian menggunakan dana pemerintah untuk penanggulangan bencana dan gunakan pula dengan tepat sumbangan dana baik itu dari dalam maupun dari luar negeri, kemudian menyambut dengan baik dan libatkan unsur civil society. Di sini saya akan menjelaskan upaya penyelamatan diri saat terjadinya tsunami. Sebesar apapun bahaya tsunami, gelombang ini tidak datang setiap saat. Janganlah ancaman bencana alam ini mengurangi kenyamanan menikmati pantai dan lautan. Jika berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut terlihat, segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi, perbukitan atau bangunan tinggi, sambil memberitahu teman-teman yang lain. Jika sedang berada di dalam perahu atau kapal di tengah laut, serta mendengarkan berita di pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, janganlah segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya akan menerjang. Jika gelombang telah benar-benar reda, lakukan pertolongan pertama pada korban.